Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Georgius Jendoyo Putromomi dan teman saya Rizky Guntur Pradana. Jadi hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami tentang siklus pengajian. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi, yaitu tentang siklus pengajian atau siklus manajemen sumber daya manusia. Berikut saya akan menjelaskan beberapa poin siklus manajemen sumber daya manusia dan pengajian. Ini adalah diagram arus data siklus pengajian, bisa kita lihat bersama diagramnya. Saya lanjut untuk bagian bawah. Yang bagian A, sistem informasi siklus MSDM atau pengajian, aktivitas-aktivitas terkait MSDM atau informasi mengenai perekrutan, pemecahan, pemindahan, pelatihan, dan sebagainya, dan kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Pengajian merupakan suatu aplikasi berkelanjutan yang diproses dengan modus batch. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi dalam organisasi jasa profesional. Seperti kantor akuntan publik atau KAP dan biro hukum, pengetahuan dan keahlian pegawai merupakan komponen utama dari produk perusahaan, dan biaya tenaga kerja menunjukkan biaya utama yang dihasilkan dalam menghasilkan pendapatan. Bahkan pada perusahaan manufaktur, di mana biaya tenaga kerja langsung hanya menunjukkan sebagian dari total biaya langsung, para pegawai adalah pemicu biaya utama yang pekerjaannya mempengaruhi produktivitas secara keseluruhan maupun tingkat cacat produk. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau pengajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan manajer untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan berikut. Berikut terkait pertanyaannya. Yang pertama, berapa banyak pegawai yang diperlukan sebuah organisasi untuk mencapai rencana strategisnya? Yang kedua, pegawai mana yang memiliki keahlian khusus? Yang ketiga, keahlian mana yang pasokannya sedikit? Keahlian mana yang pasokannya berlebih? Yang keempat, seberapa efektif program pelantikan terkini dalam memelihara dan meningkatkan tingkat keahlian pegawai? Yang kelima, apakah keseluruhan kinerja meningkat atau menurun? Dan yang terakhir adalah apakah ada masalah-masalah dengan perputaran, keterlambatan, dan ketidakhadiran? Untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara lebih efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan adalah seperangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki oleh pegawai individu, sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan oleh yang lain. Sebagai contoh, kantor konsultan profesional sering menyediakan jasa yang serupa ke banyak klien yang berbeda. Perangkat lunak manajemen pengetahuan kemungkinan para konsultan untuk menyimpan solusi-solusi mereka terhadap masalah tertentu dalam sebuah database yang dibagikan. Sebagai tambahan atas biaya langsung yang terkait dengan proses perekrutan atau pengiklanan, pengecekan latar belakang, wawancara kandidat, dan sebagainya, terdapat pula biaya-biaya yang terkait dengan tenaga bantuan sementara, melatih para pegawai baru, dan mengurangi produktivitas para pegawai baru sampai mereka sepenuhnya mempelajari bagaimana melakukan seorang pegawai pada sekitar 1,5 kali gaji tahunan. Akibatnya, organisasi yang mengalami tingkat perputaran atau turnover pegawai di bawah rata-rata industri memperoleh penghematan biaya yang memadai dibandingkan para pesaing dengan tingkat perputaran yang tinggi.
Berikut terkait ancamannya. Ancaman umum kedua dalam siklus MSDM pengajian adalah pengungkapan yang tidak diotoritasi atas informasi sensitif, seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan data pengajian yang tak terotorisasi adalah menggunakan autentikasi multifaktor dan pengendalian keamanan DISIC untuk membatasi akses data induk MSDM atau pengajian hanya kepada para pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk menjalankan pekerjaan mereka. Penting pula untuk mengatur sistem agar membatasi pegawai dalam penggunaan built-in query milk system yang secara tidak langsung mengakses informasi sensitif. Ancaman umum ketiga dalam siklus MSDM atau pengajian terkait dengan hilang atau rusaknya data induk. Cara terbaik untuk mengurangi risiko dari ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman umum keempat dalam siklus MSDM atau pengajian adalah mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi dapat meningkatkan biaya produksi, dan mempekerjakan seorang pegawai yang merupakan seorang pencuri dapat menimbulkan pencurian akses. Kedua pegawai tersebut tepatnya dapat ditanggulangi dengan prosedur perekrutan yang sesuai. Para kandidat harus diminta untuk menandatangani sebuah pernyataan dalam formulir lamaran kerja yang menegaskan tentang keakuratan informasi yang diberikan oleh kandidat serta memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mengecek latar belakang menyeluruh atas surat keterangan kerja dan riwayat pekerjaannya. Ancaman umum kelima siklus pengajian adalah pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Pemerintah memberikan sanksi yang berat pada perusahaan yang melanggar ketentuan hukum ketenaga kerjaan. Organisasi tersebut juga dapat dikenakan gugatan sipil oleh orang yang dinyatakan sebagai korban diskriminasi ketenaga kerjaan. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengatasi masalah-masalah potensial tersebut adalah mendokumentasikan secara cermat keseluruhan tindakan terkait pemberitahuan untuk tujuan perekrutan dan pemrosesan pekerjaan baru serta pemecatan pegawai. Untuk bagian B, saya persilakan teman kelompok saya yaitu Guntur untuk membaca tentang materi selanjutnya. Kepada teman Guntur saya persilakan. B. Aktivitas siklus penggajian. Figur 15.2 menyajikan sebuah diagram konteks sistem penggajian. Diagram konteks tersebut menunjukkan ada 5 sumber utama input pada sistem penggajian. Departemen MSDM memberikan informasi mengenai perekrutan, pemberhentian, dan perubahan tingkat pembayaran. Para pegawai mengajukan perbuahan terkait potongan yang mereka tentukan secara bebas. Misalnya, iuran untuk dana pensiun. Departemen-departemen memberikan data mengenai jam kerja aktual para pegawai, para petugas pemerintahan memberikan tingkat pajak dan instruksi untuk memenuhi ketentuan peraturan. Begitu pula dengan perusahaan, asuransi, serta organisasi lain yang memberikan instruksinya agar menghitung dan membayarkan berbagai potongan gaji untuk pembayaran pajak. Figur 15.2 menunjukkan bahwa sejumlah cek yang mungkin elektronik merupakan output utama sistem penggajian. Cek penggajian dikirim ke bank dengan tujuan untuk mentransfer atau memindahkan dana dari rekening umum perusahaan ke rekening penggajian perusahaan. Sejumlah cek juga diberikan ke agen-agen pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan seperti pajak, premi asurapanja. Memperbarui database untuk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM
atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala, data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Kesimpulan, sistem informasi MSDM atau penggajian terdiri atas dua subsistem yang saling berhubungan tetapi terpisah. MSDM dan penggajian. Sistem MSDM mencatat dan mengolah data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Sistem penggajian mencatat dan mengolah data yang digunakan untuk membayar para pegawai atau jasa mereka. Sistem MSDM atau penggajian harus didesain untuk mematuhi banyak regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktek ketenagakerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah 1. Kelebihan dalam pembayaran pegawai karena data waktu dan kehadiran yang tidak valid. 2. Membayar cek gaji ke pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat. Secara spesifik dengan membuat fungsi-fungsi berikut yang dijalankan oleh individu yang berbeda. 1. Mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file induk penggajian untuk kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. Kedua, mencatat dan memverifikasikan waktu kerja pegawai. Ketiga, menyiapkan cek gaji. Keempat, mendistribusikan cek gaji. Kelima, merekonsiliasikan rekening bank penggajian. Meskipun sistem MSDM dan penggajian secara tradisional telah dipisahkan, banyak perusahaan termasuk AOE mencoba mengintegrasikannya untuk mengelola sumber daya manusia dengan efektif serta memberikan para pegawai dengan manfaat dan layanan yang lebih baik. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.